Sensasinya sih ini kayak pakai sedan. Ya inilah Mazda Fantren. Sebenarnya dia basicnya sedan, cuman dia dibikin station wagon. Jadi bagasinya bisa lebih luas. Buat muat barang itu bisa jadi lebih banyak. Nah Fantren ini 2 baris ya, tetap kayak sedan dia. Jadi bukan 3 baris, walaupun dia mobilnya panjang. Cuman cc-nya ini 1400 ya. Agak nanggung sih sebenarnya. Kalau 1500, cuman ya kurang 100 itu. Atau mungkin ini bakal mula dari pinjem dulu 100 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang nyari mobil seharga motor, saya rasa mobil ini bisa dipertimbangkan. Hari ini kita bawa Fantren. Ini dari Mazda ya. Jadi Mazda Fantren tahun 95. Platnya AB Jogja, pajaknya off lama. Kalau dihitung-hitung pajak itu sekitar 5-6 juta lah. Untuk pajak per tahunnya itu 600 ribuan aja sih. Kalau warnanya tertulis di STNK itu violet metalik. Cuman kalau dari fisik agak kayak abu-abu, agak kayak ungu, agak kayak hitam. Ya pokoknya itulah. Yang penting unitnya ini masih oke sesuai dengan surat-suratnya. Dan untuk kondisinya jelas dong. Kita cek sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Saya sih suka sama unit ini. Yang jelas dia bunyinya masih, berarti dia masih ngaleng. Kayak bagian depan itu bemper-bemper juga masih cukup oke. Walaupun ada beberapa yang perlu disepet dan saya rasa perlu di setel lagi biar dia lebih presisi gitu ya. Nah wajar ya karena ini mobil tahun tua, tahunnya 95. Nah untuk grill depan ini masih pakai bawaan. Emang aslinya seperti ini dia, untuk kode Mazda masih terpasang rapi seperti ini. Lampu-lampu juga oke, garnish-garnish seperti ini juga masih rapi dan lampunya terang, masih oke, masih bagus. Kayak rating-rating juga masih berfungsi normal, wiper juga masih berfungsi secara normal. Kalau secara body-body ya, jelas ya ini bukan orisinilnya. Nah, ini jelas udah dicat ulang ya. Jadi, cuman catnya masih bagus, masih oke, masih mengkilap lah. Ada perlu sentuhan sedikit aja. Kalau dari bagian samping seperti ini, dia natnya masih lempeng, masih oke. Nah, kalau body ketebalannya dia masih cukup oke lah untuk tahun-tahun 95 seperti ini. Nggak terlalu tebal, walaupun sudah dicat ulang. Dan yang saya suka, dia talangnya masih oke banget nih. Talangnya itu masih nitik dari atas, dari bagian bawah. Itu kalau kita raba, itu masih tegas semua nitiknya dari bawah, depan, sampai belakang. Kondisi atapnya juga, dia masih ngaleng seperti ini, nat masih lempeng. Dan saya rasa ini non dempul untuk bagian atas. Ada molding bagian samping, pintu-pintu seperti ini. Dan ini moldingnya masih terpasang rapi, nempel rapi dan masih oke. Dan untuk Fantren ini, body moldingnya seperti ini cukup mahal loh. Ada sedikit bikin nambah keren, ya karena dari rodanya ditambahi whitelist muter seperti ini. Jadi nambah kesan retro atau klasiknya. Karet-karet belakang seperti ini masih rapi, aman, dia nggak ada sileran-sileran. Dan rear wipernya dia masih berfungsi secara normal juga. Ada kecerutan airnya di bagian belakang. Dan untuk body-body belakang juga masih ngaleng, masih oke. Catnya juga masih bagus. Bumper-bumper saya rasa perlu sepet juga, kalau untuk lebih sempurnanya. Untuk bagian samping sebelah kiri, ya kondisinya sama seperti itu. Set body molding juga masih terpasang rapi, masih oke. Kayak ban-ban juga masih oke lah, masih cukup lumayan. Nah yang saya suka emang talangannya itu dari depan, belakang, kanan, dan kiri itu semuanya masih nitik, masih lempeng. Jadi aman banget, ini memang tidak ada bekas reparasi sama sekali. Dan ini yang bikin beda dari sedan. Inilah station wagon. Jadi ini sebenarnya sedan, harusnya seperti ini. Cuman dia dipasangi atap untuk bagian belakangnya. Jadi akhirnya dia nggak bisa dikasih jok bagian belakang. Cuman 2 baris. Cuman dia bagasinya jadi lebar dan lebih tinggi. Dan penting untuk sedan, itu kalau kaca bagian belakang, tadi kita udah cek ya, aman non-sealer. Kaca depannya juga masih aman non-sealer. Dan aman, dia tidak ada keropos untuk area kaca depan seperti ini. Dan yang saya suka lagi dari unit ini, dia bodinya itu masih banyak yang utuh. Kayak dari pintu-pintu seperti ini, aman, dia tidak ada keropos sampai bagian depan. Risplang seperti itu tuh masih utuh, sambungan-sambungan masih kelihatan. Dan aman, sampai area lantai, aman juga, tidak ada yang keropos. Untuk area setir, juga setirnya masih bagus, masih oke. Dan dia udah power steering, jadi setirnya emang enteng banget ya. Ini untuk
Mazda Vantrain seperti ini, saya nyoba memang setirnya cukup enteng. Kalau dari dashboard seperti itu, dashboardnya juga tergolong utuh, tidak patah, tidak sobek. Kayak indikator bagian speedometer masih berfungsi normal semua, dari suhu, kemudian indikator bensin, dan speedometernya juga masih normal. Dan joknya itu dia masih oke, masih bludru semua dipertahankan. Dan bludrunya masih bagus, masih empuk. Dan unit ini AC-nya dingin loh. Ada kecepatan 1-3, semuanya berfungsi dan AC-nya dingin, kompresornya juga aman, tidak bunyi. Agak unik ya, untuk power window-nya itu tidak di bagian pintu, tapi di bagian sini nih. Ini power window kanan dan kiri. Dan power window-nya kanan kiri semua masih berfungsi normal. Kecuali belakangnya. Kalau pintu belakang, dua-duanya itu belum power window. Emang aslinya seperti itu dan masih pakai ontelan. Untuk pintu depan kiri, kondisi siliran-siliran juga masih bagus. Sampai bagian bawah, aman, tidak ada yang keropos. Sampai ke arah risplang juga masih bagus. Sambungan-sambungan masih kelihatan, aman, tidak keropos juga. Untuk door trimnya, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya kondisinya masih bagus, masih oke, dipertahankan orisinilnya. Lanjut ke pintu belakang, siliran-siliran juga masih utuh, aman, tidak keropos, sampai ke bagian bawah. Door trimnya juga masih rapi, bagian risplang juga masih oke, aman, tidak ada yang keropos juga. Sampai ke lantai-lantai, saya rasa ini kondisinya masih aman, masih rapi. Untuk jok belakangnya juga masih bagus, dia masih dipertahankan orisinilnya pakai bludru seperti ini. Dan saya rasa bludrunya nyaman, dan untuk tempat duduknya ini masih oke dan cukup longgar. Dan untuk siliran pintu bagian kanan belakang, kondisinya juga masih utuh, masih rapi. Kayak door trim juga masih bagus, masih bludru, orisinilnya juga, sampai ke bagian risplang, aman, tidak ada yang keropos, sambungan-sambungan, semua masih kelihatan. Dan untuk siliran pintu bagian belakang seperti ini, kondisinya juga masih ada, kelihatan masih rapi, masih bagus, aman, dan tidak ada yang keropos. Untuk hidrolisnya juga masih normal, dia nggak lemah, jadi masih cukup kuat menyangga. Kalau kita cek bagian talang-talang seperti ini, semuanya kondisinya masih utuh, masih ada las nitik dari pabrikannya, aman, tidak ada yang keropos. Sampai ke talangan samping seperti ini, aman, tidak ada yang keropos. Kanan dan kiri, mobil ini aman, tidak ada bekas nubruk dari bagian belakang. Dan inilah bagasi dari station wagon. Jadi ini memang luas banget, bisa muat banyak barang, koper-koper juga bisa masuk. Sayangnya ini warna karpetnya itu pink. Harusnya ini diganti pakai warna karpet yang abu-abu. Jadi sewarna dengan bodi, saya rasa lebih matching ya. Berarti sekarang kita tinggal cek kondisi mesin bagaimana ya. Kita buka dulu kap mesinnya. Dan untuk buka kap mesinnya itu agak sedikit lain dari biasanya. Biasanya kan di sebelah kanan ya. Kalau untuk Mazda Vantrain ini, dia bukakan kap mesinnya itu ada di sisi sebelah kiri bawah setir seperti ini. Nah ini udah buka, kita tinggal cek bagian depan. Untuk buka kap mesinnya juga agak beda dari yang lain. Ini dibukanya dari belakang. Dan ini mesinnya 1400 cc, masih karburator Mazda tahun 95. Dan untuk kondisi dari bagian deksel seperti ini, dia kondisinya masih aman, tidak ada rembes-rembes oli. Hanya saja untuk bagian gearbox seperti itu, sampai bagian karter itu udah banyak yang terkena oli-oli yang sudah tua menempel. Jadi perlu dibersihkan. Cuman kalau dari mesin, itu kalau parkir itu nggak ada oli netes dan oli rembes. Cuman kotor aja seperti itu dan perlu dibersihkan. Coba kita cek olinya, apakah masih standar atau sudah ada ciri-ciri kecampur air radiator. Dan untuk oli mesinnya masih cukup oke, masih tergolong baru. Masih warnanya juga masih bagus, tidak terlalu hitam pekat, jadi olinya masih cukup oke lah. Dan ini nggak ada tanda-tanda kecampur sama air radiator. Jadi oli mesinnya itu masih bagus, masih oke. Kayak talang-talang bagian depan juga kondisinya masih bagus, oke. Ada support shock breaker bagian depan itu masih oke, kanan dan kiri sampai ke bagian kap mesin atas bawah itu masih ngaleng dan silirannya masih utuh, muter masih bagus. Sekarang kita tinggal cek suara mesinnya, kita dengerin suaranya, apakah ada suara-suara yang janggal atau tidak. Dan ini kondisi mesin stasionernya masih oke, suara mesin tidak kasar, masih halus, tidak ada ciri-ciri kayak ring seher kayak metal juga. Kondisinya masih aman, masih halus. Coba kalau saya naikkan RPM-nya, apakah ada suara aneh apa enggak? RPM tinggi pun masih aman, masih oke, tidak ada suara-suara yang mencurigakan. Oke, saya rasa itu yang sudah kita cek hari ini, kondisinya seperti itu, dan teman-teman bisa menyimpulkan, ya nggak harus sependapat dengan saya, karena ini mobil tua, mobil antik, jadi standarisasinya itu bisa beda-beda. Cuman jangan berharap banyak ya, dengan mobil kelas 20 jutaan. Jadi untuk unit ini ditawarkan 21 juta nego. Dan buat teman-teman yang penasaran sama unit ini, bisa hubungi nomor kontak yang kita cantumkan di deskripsi. Atau komentar di kolom komentar juga boleh, kita sharing sama-sama. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini, ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.